Halo semua, selamat datang di podcast kami. Untuk podcast kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang bisa dikatakan cukup menarik. Karena topik ini bersangkutan dengan bersosialisasi. Kita tentunya tiap hari selalu bersosialisasi, entah dengan teman kita, dengan keluarga, atau dengan orang di mana saja. Makanya, topik ini sangat penting. Tapi sebelum kita membahas topik ini, ada baiknya kita berkenalan dengan pembicara terlebih dahulu. Boleh satu-satu perkenalkan diri? Oke, halo, nama saya Abel Stanto. Saya mahasiswa Kemusian dari 20. Halo semua, saya Muhammad Fazli Maula. Saya Binisian B25 dari Computer Science. Halo semua, saya David Christian, Binisian 25 dari Computer Science. Halo semua, saya Alia Diamandia, Binisian 2025 dari jurusan Computer Science. Halo, perkenalkan nama saya Owen. Saya Binisian B25 dengan jurusan Computer Science. Dan perkenalkan, nama saya Edira Rameo Jekonia, Girsang dari Computer Science. Ya, perkenalkan nama saya Mario Grasius dari kelas B20, mahasiswa Binisian. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Jadi topik yang akan dibahas pada podcast kali ini yaitu social awareness. Pertanyaan pertama yang akan kita bahas adalah, menurut kalian, social awareness itu apa sih? Mungkin dari saya, menurut saya, social awareness itu adalah sebuah kesadaran sosial, sebuah skill sosial gitu. Jadi kita kayak sadar akan kesusahan dan bisa berempati. Kayak lebih peduli gitu ya? Ya, Oke. Gimana pendapat yang lain? Mungkin dari aku boleh. Menurutku sih social awareness itu bagaimana sih kita melihat diri sendiri di dalam suatu lingkup ruang masyarakat. Jadi kita seperti melihat refleksi diri, apakah kita baik, apakah kita harus buruk, atau gimana, ataukah kita harus berempati dengan yang lain. Kita juga harus merasakan apa yang lain merasakan. Contoh seperti ada kayak bencana atau apa kejadian bahagia. Jadi kita sama-sama merasakan apa yang lingkungan sekitar kita juga rasakan. Menurutku social awareness seperti itu. Kalau menurut aku, kemampuan self awareness itu kemampuan seorang dalam memahami perasaan, pikiran, serta evaluasi diri mereka. Jadi mereka dapat memahami kekuatan, kelemahan, dorongan, dan nilai dari yang ada dalam diri mereka. Gitu sih. Selanjutnya aku ya, kalau social awareness menurutku itu kayak kemauan diri sendiri untuk mengenali sekitar mereka. Jadi mereka itu tahu apa yang terjadi di sekitar mereka. Mereka itu tahu kalau misal ada kejadian-kejadian yang menurut mereka harus ikut campur tangan, mereka harus ikut gitu loh. Jadi tidak tinggal diam saja. Mereka juga ikut melakukan kayak contoh gotong royong. Kalau ketika mereka lihat itu, wah kelihatannya kita harus ikut membantu, kita itu ikut membantu. Jadi bukan hanya diem aja dan lihat tuh, kita itu ikut membantu dalam kayak gotong royong gitu. Gitu sih kalau menurutku. Menurut saya pribadi, social awareness itu kayak kesadaran sosial kita gitu ya, untuk bantu orang lain, kesadaran sosial, cara kita bergaul kepada orang lain, cara kita berkenalan dengan orang lain. Nah, aku setuju sih sama kalian semua. Jadi, menurut aku juga social awareness itu bisa jadi pemahaman dasar kita untuk bertindak saat tepat dalam situasi yang kita lihat di sekitar lingkungan kita. Gitu sih. Berarti basically social awareness itu lebih ke peduli dengan lingkungan kita semua ya? Nah, ya. Oke. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana kita menerapkan social awareness itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Tadi kan ada gotong royong ya,
Selain itu ada apa lagi? Mungkin dari hal yang simple, kayak kalau kita misalnya ibu kita di rumah, bisa kita tawarin untuk itu sih kalau bisa. Kalau dari aku mungkin menanyakan kabar pada orang sekitar atau orang terdekat kita, terus kita juga menyadari dan menerima emosi positif juga negatif. Menurutku cara menerapkan social awareness simple saja, dimulai dari lingkungan kecil rumah pastinya. Dari jika ada mungkin ibu atau bapak, saudara-saudara lagi sedang nyantai atau sedang sibuk, mungkin kalau sedang nyantai bisa kita ajak ngobrol, kita bisa ajak bersosialisasi dengan tetangga-tetangga sebelah. Kalau sedang sibuk kita bisa bantu. Kalau sedang ada tetangga yang kebutuhan kesusahan juga bisa kita bantu dengan keluarga-keluarga kita mungkin yang lagi santai atau tidak sibuk, dan itu bisa terrealisasikan ke lingkungan yang cukup besar, tidak hanya lingkungan tetangga tapi bisa satu Indonesia dan bahkan satu dunia. Nah, menurut aku juga penerapan social awareness itu bisa kita lakuin kalau ada musibah yang menimpa teman atau saudara kita, terus kita memberikan bantuan, sedekah, dan apapun itu yang untuk bisa membantu mereka. Dan juga hal-hal kecil seperti menghargai dan menerima perbedaan di sekitar kita itu udah termasuk penerapan social awareness gitu. Sama sih, cuman kalau aku permisalannya social awareness tuh sedikit lebih jauh, kayak bukan jauh, maksudnya sedikit lebih contohnya itu kayak ketika ada bencana alam atau enggak sebuah kejadian yang tidak diinginkan gitu, kecelakaan atau enggak apa gitu ya kan, kita sebagai manusia itu kan sebagai makhluk sosial yang paham social awareness ikut membantu gitu ya. Sama sih kayak tadi, rata-rata ikut membantu dalam bukan hanya lingkup keluarga saja tapi seluruh kayak seluruh masyarakat gitu. Benar dimulai dari lingkup keluarga tapi pastinya akan berkembang ke lingkup masyarakat juga. Itu sih menurutku. Kalau cara menerapkan social awareness sendiri ya seperti tadi ya, bergaul sama orang lain, membantu orang lain dalam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan masih banyak lagi. Oke, thank you. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya aja. Kenapa social awareness ini dibutuhkan oleh seorang binusian? Yang pertama sudah jelas, untuk kan kita sebagai mahasiswa harus bersosialisasi dengan mahasiswa lain agar mendapatkan relasi dan mengenal mahasiswa lain lebih jauh, agar seperti yang saya katakan mendapatkan relasi, siapa tahu bisa berhubungan kepada pekerjaan ke depannya atau masa depan yang lain, kita tidak tahu. Begitu pendapat saya. Oke. Yang lain boleh? Kalau dari aku sih ya, kita kan binus kuliah ya, pastinya kita kuliah selanjutnya kerja. Kalau kita dalam lingkup kerja itu social awareness pasti sangat dibutuhkan, karena kalau misalnya kita mengabaikan kayak masa bodoh gitu, pasti susah dalam kita berbaur dengan lingkungan kerja kita sendiri sih. Saya setuju dengan sama saudara Mario dan Dea. Kita butuh social awareness agar kita, karena social skill itu sangat dibutuhkan untuk kedepannya. Kalau menurut saya kurang lebih ya sama kayak Edrea, Abel, sama Mario, untuk membangun relasi dengan orang lain biar nanti kedepannya dapat membantu diri kita juga sendiri, terus juga dapat membangun kepercayaan diri sendiri juga. Itu sih.
Oke, bagaimana? Kenapa social awareness menurut saya dibutuhkan oleh BINUS ya? Dilihat dari sisi umum, tidak hanya BINUSian tapi semua orang harus membutuhkan si social awareness, karena kita ini manusia hidup di lingkungan sosial, kita membutuhkan sesama manusia lain, dan khususnya untuk BINUSian kita harus membangun relasi yang dibutuhkan untuk mungkin dibutuhkan untuk pekerjaan, dibutuhkan untuk kuliah setelah kita lulus nanti, bisa sangat membantu untuk menjajak karir kita nanti. Setuju banget sih sama kalian semua. Apalagi di BINUS sendiri itu kan tiap individunya berasal dari latar belakang dan budaya yang beragam ya kan. Jadi sebagai respon terhadap itu semua tuh perlu banget pemahaman social awareness untuk memahami norma dan etika yang dapat diterima oleh semua orang. Itu sih. Makanya penting. Mungkin dari aku sama sih sama kayak teman-teman. Mungkin poin-poinnya sama. Jadi kalau BINUSian memang harus punya social awareness itu mungkin sebagai contoh itu ketika kita punya teman ya kan, teman kita itu tuh tolong karena tugasnya lagi kesusahan atau enggak apa, kan sebagai manusia kita juga harus menolong. Ya endingnya juga sama kayak tadi, relasi menjadi lebih baik, kenalan menjadi lebih banyak, terus memiliki apa ya, sesuatu yang bisa dilihat positif dari diri kamu gitu. Kalau misal punya sifat social awareness yang tinggi, itu sih menurutku. Oke. Pertanyaannya berikutnya lagi. Apa pendapat kalian terhadap orang yang tidak memiliki social awareness? Kalau menurutku sih ya, nyebelin. Kalau misalnya kita kisahnya nih ya, kerja kelompok gitu, kita ngobrol, nanyain, kalian bisa kapan, kalian mau kerjain kapan, tapi nggak ada yang respon sama sekali gitu. Kan kita yang bertanya kesal gitu. Kenapa kamu nggak peduli gitu dengan tugas yang kita kerjakan gitu. Ini nyebelin aja. Nggak, ini contoh loh ya. Bukan pengalaman pribadi loh ya. Gitu sih kalau aku. Oke, bisa aku lanjutnya. Tidak memiliki social awareness menurut saya bisa dibilang full time ignorance ya. Jadi sama sekali tidak ada respon terhadap apa yang di sekitarnya. Sama seperti contoh Ezea tadi, ngeselin juga. Namun terkadang ada yang manusia yang tidak memiliki social awareness itu adalah bagian dari biologically-nya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan, tapi ya ngeselin sih. Kalau menurut saya untuk orang yang tidak punya social awareness ini akan merugikan diri sendiri serta orang lain juga ya, kayak seperti yang dikatakan Eda. Kalau kelompok selain merugikan orang lain dapat merugikan diri sendiri karena karena kurang komunikasi dalam kelompok, maka ada tugas yang tidak dikerjakan dan lain-lain, dan tentunya dapat merusak relasi orang yang tidak punya social awareness dengan orang lain. Jadi kurang koneksi, maka masa depannya bisa dibilang akan sedikit tidak terjamin menurut saya. Sekian dari saya. Kalau menurutku orang yang tidak memiliki social awareness itu dia sulit buat berempati atau simpati, jadi orang ini nggak care, juga sulit memahami emosi orang lain, jadi kayak ada orang marah-marah dia juga bingung gimana, mungkin gitu ya. Kalau aku sih, kalau orang yang tidak punya social awareness tuh mungkin sama balik lagi sama kayak teman-teman yang udah ngomong, mungkin orang yang tidak punya social awareness itu pastinya sulit di masyarakat, jelas. Soalnya kalau misal mau minta tolong nanti kan juga kesusahan, karena sebelumnya dia juga jarang menolong karena social awareness-nya belum seberapa
gimana ya, aktif atau enggak, ya aktif lah, kurang social awareness mungkin ya gitu, kurang bisa bersosial dengan orang lain, terus meminta bantuan juga kan susah, relasi juga susah, ya mungkin kayak gitu sih kalau menurutku. Setuju sih sama Owen, bahwa social awareness kalau misal orang itu nggak punya itu tuh bakal merugikan diri sendiri sama lingkungan sekitar juga. Kayak kalau semisal kita ambil contoh kayak membuang sampah pada tempatnya, kalau orang yang nggak punya social awareness, nggak punya kayak kesadaran untuk itu tuh kayak bisa tidak membantu sama sekali pencemaran lingkungan kita. Kayak gitu sih, jadi merugikan banget kalau orang tuh nggak punya social awareness. Saya setuju apa yang dikatakan saya. Selain merugikan orang lain, tidak punya social awareness juga merugikan diri. Karena kita manusia adalah makhluk sosial yang saling berhubungan satu sama lain. Oke, jadi sekian dari podcast kami untuk hari ini tentang social awareness. Terima kasih telah mendengarkan.